Baik, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bu Dila ada games yang keren nih teman-teman. Nama gamesnya adalah tebak gambar di dalam labirin. Sebelum teman-teman bermain, Bu Dila akan memberitahukan kepada teman-teman bagaimana cara bermainnya. Nah, jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah melewati labirin, mencari jalan keluar untuk mencapai bacaan parkir. Nah, di bacaan parkir tersebut di belakangnya terdapat gambar yang tersembunyi. Gambar itulah yang harus teman-teman tebak. Kira-kira gambar apa yang terdapat di belakang bacaan parkir? Seperti ini contohnya teman-teman. Mencari jalan keluar untuk mencapai bacaan parkir. Setelah mencapai bacaan parkir, maka teman-teman harus menebak gambar. Nah, sampai sini teman-teman paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke permainannya. Yuk, kita bermain bersama. Baik, di labirin yang pertama, di sini ada bacaan parkir pesawat. Berarti teman-teman harus mencapai bacaan parkir pesawat dengan menemukan jalan keluarnya. Mencari jalan keluar untuk mencapai bacaan parkir pesawat. Baik, sudah sampai. Kira-kira di belakang bacaan parkir pesawat tersebut terdapat gambar apa ya teman-teman? Nah, ini gambar apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Apakah nama bangunan tersebut? Apakah teman-teman tahu? Iya, benar teman-teman. Benar sekali. Nama bangunannya adalah Jam Gadang. Teman-teman tahu ini di mana? Benar, ini letaknya di Sumatera Barat. Kemudian kita lanjut ke labirin yang kedua. Nah, di labirin kedua juga sama, teman-teman harus mencari jalan keluar untuk mencapai bacaan parkir. Pesawatnya sedang berjalan, mencari jalan keluar, mencapai bacaan parkir. Oke, sudah sampai. Kita buka, kira-kira gambar apa ya di belakangnya? Nah, adakah yang tahu gambar apa? Apakah nama bangunan tersebut? Apakah teman-teman tahu? Benar sekali teman-teman. Nama bangunannya adalah Big Ben. Teman-teman tahu ini di mana? Iya, benar teman-teman. Ini di luar negeri. Letaknya itu di London. Ini merupakan menara jam yang terbesar di dunia, teman-teman. Hebat ya teman-teman ya. Kita lanjut ke labirin yang ketiga. Nah, labirin ketiga sama seperti labirin sebelumnya. Mencari jalan menuju parkir pesawat. Oke, sudah sampai. Kira-kira gambar apa ya di belakangnya? Nah, apakah teman-teman tahu ini gambar apa? Apakah nama bangunan tersebut? Ada yang tahu teman-teman? Iya, benar sekali teman-teman. Ini merupakan bangunan yang bernama Mecca Royal Clock Tower. Nah, ini di mana teman-teman? Benar sekali. Menara ini terletak di kota Mekah. Barakallah untuk teman-teman yang sudah dapat menyelesaikan tebak gambar dalam labirinnya dengan keren. Nah, selanjutnya teman-teman akan langsung masuk ke pembelajarannya ya. Apakah teman-teman masih mengingat dengan pelajaran menentukan lama waktu? Alhamdulillah, semoga teman-teman masih mengingatnya dengan baik ya. Nah, di sini siapa yang suka menggambar? Pastinya teman-teman semua suka menggambar ya. Nah, sekarang teman-teman akan Budila ajak untuk dapat menggambar jarum jam berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Yuk kita lihat bersama bagaimana cara menggambar jarum jam yang benar. Budila akan membacakan sebuah cerita. Silakan teman-teman simak dengan seksama ya. Setiap hari, Syifa selalu melaksanakan sholat subuh bersama Bunda di rumah. Syifa dan Bunda melaksanakan sholat subuh pada pukul
4:45. Gambarkanlah jarum jam yang menunjukkan waktu sholat subuh Bunda dan Syifa. Nah, dari soal tersebut, bagaimanakah cara menggambarkan jarum jamnya? Apakah teman-teman tahu? Cara menggambarnya adalah pertama, kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman, manakah jarum jam, manakah jarum menit, dan manakah jarum detik. Apakah teman-teman masih mengingatnya? Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenal 3 jenis jarum jam. Untuk jarum jam yang berukuran pendek, dinamakan dengan jarum jam atau jarum waktu. Untuk jarum jam yang berukuran panjang, dinamakan dengan jarum menit. Dan untuk jarum jam yang berukuran lebih panjang dan sering bergerak, dinamakan dengan jarum detik. Setelah kita mengetahui jarum jamnya, sekarang kita lihat waktu yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu pukul 4:45. Setelah itu, kita lihat waktu menitnya yaitu 45 menit. 45 menit berada di angka berapa ya teman-teman? Teman-teman dapat mengingat pembelajaran yang sebelumnya ya. Untuk jarum jam yang menunjukkan waktu 5 menit, maka terdapat di angka 1. Untuk jarum panjang yang menunjukkan waktu 10 menit, maka berada di angka 2. Dan begitu pula seterusnya. Maka 45 menit berada di angka berapa ya teman-teman? Tepat sekali teman-teman. Berarti jarum menitnya berada di angka 9. Kita lanjut ke jarum jamnya ya. Waktu yang ditentukan adalah jam 4. Maka dalam menggambarkannya kita arahkan jarum pendeknya ke antara angka 4 dan angka 5. Kenapa? Karena jarum panjang atau menitnya berada di angka 9 yang menunjukkan waktu menuju angka 5. Jadi, hasil dari gambarnya seperti ini ya teman-teman. Apakah teman-teman sudah dapat memahaminya? Kalau sudah, kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Setiap hari, Daryl selalu melaksanakan sholat asar di masjid. Dan waktu pergi sholat asarnya adalah pukul 15:30. Gambarkanlah jarum jam yang menunjukkan waktu Daryl pergi ke masjid. Apakah teman-teman tahu cara menggambarkannya? Cara menggambarkannya dengan langkah pertama sama seperti cerita sebelumnya teman-teman, yaitu harus mengetahui jarum jam dan jarum menitnya. Setelah kita mengetahui jarum jamnya, sekarang kita lihat waktu yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu pukul 15:30. Setelah itu kita lihat waktu menitnya teman-teman, yaitu 30 menit. Nah, 30 menit berada di angka berapa ya? Seperti soal sebelumnya, teman-teman dapat mengingat pembelajaran yang sebelumnya ya. Untuk jarum panjang yang menunjukkan waktu 5 menit, maka terdapat di angka 1. Untuk jarum panjang yang menunjukkan waktu 10 menit, maka berada di angka 2. Untuk jarum panjang yang menunjukkan waktu 15 menit, maka berada di angka 3. Dan begitu pula seterusnya ya teman-teman. Maka 30 menit berada di angka berapa? Iya, tepat sekali teman-teman. Berarti jarum menitnya berada di angka 6. Nah, kita lanjut ke jarum jamnya ya. Waktu yang ditentukan adalah jam 15. 15 itu pukul berapa ya teman-teman? Apakah masih ingat? Iya teman-teman, benar sekali. 15 adalah pukul 3 sore. Untuk cara menghitungnya, teman-teman dapat menghitung dari jam 12 siang. Setelah jam 12 siang, angka 1 disebut dengan angka 13. Kemudian angka 2 disebut angka 14. Selanjutnya, angka 3 disebut angka 15, dan begitu juga seterusnya. Maka, dalam menggambarkannya, kita arahkan jarum pendeknya di antara angka 3 dan 4 ya. Kenapa teman-teman? Karena jarum panjang atau menitnya
berada di angka 6 yang menunjukkan waktu menuju ke jam 4 sore atau jam 16. Maka hasil gambarnya jadinya seperti ini ya. Baiklah, kita lanjut ke soal yang terakhir ya. Khalil selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan Khalil selalu melaksanakan sholat maghrib pada pukul 18:20. Gambarkanlah jarum jam yang menunjukkan waktu sholat maghrib Khalil. Cara menggambarnya sama dengan langkah pertama seperti cerita sebelumnya. Teman-teman harus mengetahui jarum jam dan menitnya. Setelah kita mengetahui jarum jamnya, sekarang kita lihat waktu yang terdapat dalam cerita tersebut, yaitu pukul 18:20. Setelah itu kita lihat waktu menitnya yaitu 20 menit. Nah, 20 menit berada di angka berapa ya teman-teman? Seperti soal sebelumnya, teman-teman dapat mengingat pembelajaran yang sebelumnya ya. Untuk jarum panjang yang menunjukkan waktu 5 menit, maka terdapat di angka 1. Untuk jarum panjang yang menunjukkan waktu 10 menit, maka berada di angka 2. Dan untuk jarum panjang yang menunjukkan waktu 15 menit, maka berada di angka 3. Dan begitu pula seterusnya. Maka 20 menit itu berada di angka berapa ya teman-teman? Tepat sekali teman-teman. 20 menit berada di angka 4. Kemudian kita lanjut ke jarum jamnya ya. Waktu yang ditentukan adalah jam 18. 18 itu pukul berapa teman-teman? Apakah teman-teman masih ingat? Iya, benar sekali teman-teman. 18 adalah pukul 6 sore. Maka dalam menggambarkannya, kita arahkan jarum pendeknya di angka 6. Jadi, hasil dari gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah dapat memahaminya? Alhamdulillah, barakallah untuk teman-teman yang sudah dapat memahaminya. Nah, dari cerita yang telah Ibu berikan tadi, kira-kira pelajaran apa ya yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita? Masya Allah, tepat sekali teman-teman. Dari cerita tersebut, kita diajarkan untuk dapat melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, sesungguhnya Aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu, dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, begitu besar nikmat yang Allah berikan bagi hambanya yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan sholat 5 waktunya. Masya Allah ya teman-teman, semoga kita merupakan salah satu hambanya yang mendapatkan rahmatnya yang selalu menjaga sholat 5 waktunya. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana dengan pelajarannya hari ini? Apakah teman-teman dapat memahaminya? Ibu harapkan teman-teman dapat memahaminya dan dapat mencobanya di rumah ya. Baiklah teman-teman, untuk tantangannya akan diberikan bersamaan dengan Hamfam Project yang akan dibagikan di hari Sabtu ya. Tantangannya terdapat di dalam penugasan yang ke-15. Fungsinya, silakan teman-teman gambarkan sebuah jarum jam yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan posisi jam seperti yang telah Ibu contohkan tadi ya. Dan untuk pernyataan waktunya, teman-teman akan dibacakan instruksinya oleh Ibu Bapak Guru melalui video call untuk mengisi jarum jam pada gambar tersebut. Setelah selesai, hasilnya silakan teman-teman foto dan kirimkan ke WA pribadi wali kelas teman-teman ya. Baiklah teman-teman, itulah tadi pelajaran kita tentang menggambar jarum jam berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Semoga teman-teman selalu bersemangat dalam menjalani aktivitasnya di rumah ya.
Akhir kata, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, pada pembelajaran hari ini, teman-teman akan Budila ajak untuk berkegiatan yang seru teman-teman. Nah, kira-kira pembelajarannya tentang apa ya? Yuk kita saksikan videonya bersama Budila.